bentuk pada balok persegi. Nah, ini berdasarkan SNI yang 2013 ya, 2847. Nah, cara penulisan SNI yang 2847 ini adalah titik 2, bukan strip. Nah, kalau kamu menulisnya harus titik 2 ini ya, titik 2. Nah, jadi ini apanya istilahnya tadi titik 2 adalah bukan ditulis 28 misalnya 47 strip 213. Nah, ini salah ini. Jadi tulisannya harus titik 2. Analisis lentung penampang balok persegi tulangan tunggal. Nah, ketentuan mengenai pencanaan beton bertulang biasa maupun beton prategang dalam SNI 2847.2 2013 pasal 10.3 didasarkan pada konsep regangan. Nah, ini tetap kita menggunakan konsep regangan ini yang terjadi pada penampang beton dan tulangan baja. Nah, jadi kan ini tetap menggunakan penampang betonnya ada, kemudian ada tulangan bajanya. Ya. Nah, secara umum ada 3 macam jenis penampang yang dapat didefinisikan. Kondisi regangan seimbang, blend sheet, inilah blend sheet frame condition. Kemudian penampang dominasi atau terkendali tekan, ini terkendali tekan ini ya, compression, contouring, section. Kemudian ada lagi penampang yang terkendali tarik. Nah, ini ada tekan, tarik, jadi dia tension, control, section. Jadi penampang terkontrol saya tarik ya, terkendali atau terkontrol sama saja ya. Nah, ya, ini compression adalah tekan, tension adalah tarik. Kemudian penampang lain yang berada di antara penampang dominan tekan dan dominan tarik dinamakan berada pada daerah nah ini daerah transisi namanya. Ini di antara tekan dan tarik. Nanti ada grafiknya ya. Di bawah sebelah nanti selanjutnya ada grafiknya. Kamu bisa melihat itu adalah daerah transisi. Nah, di samping itu ditambahkan pula bahwa regangan tarik, ingat regangan tarik adalah ini epsilon T pada kuat nominal di daerah transisi. Tidak boleh kurang dari, nah ini tidak boleh kurang dari 0,004 untuk tiap komponen struktur lentung tanpa beban aksial. Lentung semuanya lah tanpa beban aksial. Jadi tidak ada istilahnya normalnya, tidak ada beban normalnya. Dia hanya komponen struktur lentungnya, katakan lentur ya. Ataupun bila ada beban aksial tidak melebihi, nah ini ada batasan 0,1 F absensi dikalikan dengan AG-nya. Ini luas penampang yang grossnya, yang kotornya ya, yang kotor gross ini. Nah, ini sudah jelaskan luas gross penampang kotor. Artinya keseluruhan penampangnya itu. Nah, ini berdasarkan ini ada penampang dominan tarik A yang ini, nah, ya, dia di atas ini gas netralnya di atas Q1, kurang dari Q2, kurang dari Q3. Nah, kalau sudah C-nya ini adalah pada B, dia adalah transisi. Kemudian C-nya 3 ini adalah di bawahnya lagi. Nah, jadi kamu tolong dibaca buku-buku itu. Jadi simbol-simbol yang ini apa namanya, tolong dibaca. Misalnya ada tinggi, ini adalah lebar baloknya, kemudian di sini apa namanya, ya. Nah, tinggi efektif daripada ini tulangan yang paling bawah itu di T. Tapi kalau di antara tulangannya ada D-nya, itu namanya tinggi efektif D saja. Tapi ini diantara istilahnya itu adalah resultan daripada tulangan di atas, baris atas, dan baris bawah. Nah, kemudian AS-nya adalah luas tulangan yang terpakai. Ya. Ingatkan, yang ini yang kemarin berdasarkan kita kuliah pertama, ini adalah epsilon
konkret ultimate-nya adalah 0,003 berdasarkan dari hasil penelitian. Nah ini yang mencapai maksimum ya, regangan beton yang maksimumnya adalah, tapi dia tekan ya, tekan yang tekan. Kemudian yang di bawahnya adalah juga epsilon T yang lebih dari atau sama 0,005. Dominan tarik kalau ini diantaranya 002 dan 005. Nah begitu juga yang ini FY per ES mengatakan ini apa namanya FY per ES ini ya kan. Nah modulus elastisitas sama dengan daya tegangan dibagi dengan regangan. Nah kalau tegangan dibagi modulus berarti adalah regangan. Nah jadi kalau ini ya tetap sih sebenarnya epsilon. Nah ini adalah epsilon ya. Nah epsilon ini FI dibagi dengan KS. Nah ini epsilon T, ini semua adalah regangan. Nah kalau dia sudah uang daya sama dengan FG dibagi dengan modulus elastisitas steelnya, ini baja bukan beton ya, ini beton, ini steel bukan beton. Nah kan itu berapa modulus elastisitasnya? Pengembangan ES lah, SNI menyatakan 2 kali 10 pangkat 5 ya, MPa. Nah ini adalah modulus elastisitas bajanya. Nah sehingga urusan di sini adalah urusan bajanya. Sedangkan tekan adalah beton yang di atas ini, misalnya di garis netral. Nah ini yang diambil adalah yang tekannya pakai. Ini teorinya. Kemudian kita lanjut. Nah, faktor reduksi kekuatan. Kuat nominal dari satu komponen struktur baik yang memikul lentung, beban aksial, geser maupun puntil yang dihitung berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Harus dilengkapi dengan faktor reduksi yang besarnya kurang dari 1. Nah ini ada faktor reduksi kekuatan. Jadi disebut dengan P ya. Ini namanya faktor reduksi kekuatan. Nah berdasarkan SNI 2013 pasal 9.3, untuk reduksi kekuatan daripada untuk yang penampang terkendali tarik tadi adalah 0,9. Nah ada yang penampang terkendali tekan dengan tulangan spiral. Nah sering biasanya di kolom ini ya, tulangan spiral ini di kolom biasanya. Nah adalah 0,75. Tapi kalau non spiral adalah 0,65. Jadi kalau misalnya ini kolom biasanya bulat lang inilah. Nah kalau ini yang bulat kolom biasanya, nah sehingga ini ada tulangannya, jadi dia di tulangannya spiral. Untuk geser 0,75, sedangkan untuk tumpu pada beton 0,65. Nah kebanyakan kita sering di balok ini adalah terkendali tarik, sedangkan yang di kolom biasanya terkendali tekan. Kebanyakan kolom kan tekan di kolom. Nah balok karena lentur dia sering terkendali tarik yang dipakai untuk desain. Kenapa sebab? Jadi kalau dia dikendali ini, istilahnya kalau di SNI 2002 itu namanya dia penulangan underline force ya, underline force. Nah dia akan lebih bisa meregang lagi tulangannya sebelum dia beton runtuh. Nah, sehingga ada beton lebih ductile namanya. Ya bukan getas. Nah, itu yang diusahakan sekarang SNI 2013 adalah 0,9.
Nah, berdasarkan regangan tarik pada serat terluar, net tensile strain NTS nih ya, epsilon T. Nah, serat terluar jika dominan tekan, jadi ya, kata-kata dominannya ya sama saja yang kata-kata yang terkendali tadi. Jadi kalau kamu ketemu juga terkendali, ya, ada yang terkendali, ada yang dominan, itu sama saja. Nah, ini dominan tekan atau terkendali tekan. Ini dominan tarik, tekan dan tarik. Nah, regangannya sama ini. Regangan betonnya 0,0003. Kemudian regangan tulangan ini epsilon T kurang dari sama dengan Fi dibagi dengan modulus elastisitas T-nya, ES-nya ya. Sedang Fi ini ingatkan adalah tegangan batas yield-nya. Ini adalah yield, artinya dia pas terjadi leleh di situ. Kan kemarin kita lihat di tes bajanya, nah dia mulai dari elastis, kemudian dia setelah itu dia grafiknya adalah banding antara tegangan dan regangan. Kemudian ada selanjutnya dia dalam keadaan plastis, tapi sebelumnya dia juga akan meregang dengan tegangan yang tegangan yang konstan. Kemudian naik lagi, lalu kemudian dia putus. Nah, jadi itu ingatkan lagi yang dengan grafik ketegangan regangan. Nah, ini jadinya belajar seperti ini. Nah, ini ada konstannya, dia F-nya ini ya, F-nya. Nah, kemudian dia naik, nah baru dia putus ini. Jadi ada yang maksimumnya ya, maksimumnya yang grafik bajanya. Nah, ini daerah transisi juga ini diperhatikan. Nah, nanti insya Allah dari kemarin kita masukkan tentang kondisi-kondisi seperti ini, nanti kita dalam perhitungan akan kelihatan. Nah, regangan seimbang ini sama saja, regangan betonnya sama ini. Daerah transisi bentuk 0,03. Nah, regangan tulangannya inilah batas-batasannya. Tetapi ini untuk Fg yang 400 MPa megapascal. Di tegangan lelehnya dia 400 MPa. Nah, kemudian epsilon T-nya nih untuk dominan tekan 0,002, ini lebih dari 0,005. Kemudian daerah transisi dia di antara 0,002 dengan 0,005. Nah, untuk yang regangan seimbang dia adalah epsilon S-nya ini adalah 0,002. Nah, ini kata saya tadi adalah yang grafik yang penting sekali yang diperhatikan pada buku kita yang 2013 dan Agus Setiawan juga ini sering seperti ini ya. Nah, nanti kita daerahnya perhatikan, kalau daerah tarik ini dominan tarik dia antara epsilon T-nya 0,005 lebih ke atas. Nah, kemudian transisi, nah ini antara 0,002 epsilon T-nya dan 0,005 tadi. Jadi grafik ini juga lah transisi ingatkan yang diperhatikan ini 0,02 0,005 itu yang transisi ini tadi ya. Nah, ini batasannya. Kemudian dia ini adalah dominan tekan di antara ini ke bawah daripada 0,002 dia dominan tekan. Nah, sedangkan untuk yang tulangan yang non spiral seperti biasa tulangannya itulah yang ini maksudnya tulangan utama yang sebenarnya mungkin saya salah gambarkan tadi. Sebelumnya itu adalah tulangan geser itu. Spiral adalah memang tulangannya memang tulangan seperti spiral. Yang ini tidak. Nah, sering yang digunakan kita jarang menggunakan tulangan yang spiral. Susah mengerjakannya. Nah, itu kan lebih susah, tapi tulangan biasa yang kita gunakan baik balok ataupun kolom.
Yang spiral biasanya kolom itu adalah yang tulangan gesernya yang sering digunakan kalau dia penampangnya itu adalah lingkaran. Nah, penampangnya lingkaran. Nah, untuk yang balok biasanya yang tanpa tulangan spiral, non spiral. Nah ini batasannya reduksi kekuatannya adalah ini 0,65. Nah, sehingga sampai dia epsilon T-nya adalah 0,002, naik lagi dia sampai regangannya mencapai 0,005. Dia lebih meregang. Nah, di sinilah reduksi kekuatan, faktor reduksi kekuatan P tadi, yang P ini ya. Nah ini faktor reduksi kekuatan untuk lenturnya 0,9. Nah, di sini diantaranya kalau daerah transisi berapa V-nya? Jadi di antara 0, di antara 0,9 dan 0,65. Nah, tadi bisa dihitung dengan persamaan ini tadi. Nah, ini persamaannya Pi sama dengan 0,65 plus dalam kurung epsilon T dikurangkan 0,002 dikalikan dengan 250 dibagi dengan 3. Nah, kurung tutup. Nah, ini cara mencari kalau daerah transisi. Misalnya daerah sini, nah, berapa Pi-nya? Misalnya epsilonnya adalah 0,003. Nah, berapa di sini? Nah, kan ketahuan di sini grafiknya berapa dia Pi-nya itu. Ya. Nah, atau bentukan ini masukkan ini 0,003. Dapatlah Pi-nya sekian. Ini rumusnya. Jadi masukkan 0,03, masuk sini. Nah, akan dapatlah nanti dia 0,65 lebih ke atas. Nah, mudah saja ini ya. Nah, cuma ada juga dengan menggunakan T per dt 0,6 di sini. Sedangkan untuk yang epsilon T-nya 0,005, nah T per dt-nya adalah 0,375. Nah, untuk ini adalah untuk komponen struktur untuk betul-betulan nilai epsilon T-nya harus sama atau lebih besar daripada 0,004. Jadi grafik ini penting sekali ya. Nanti mengetahui bagaimana di daerah mana dapatnya untuk penampang yang kamu analisis atau desain. Untuk desain biasanya supaya dia terkendali tarik biasanya ya, karena dia meregang lebih besar dari 0,005 atau pas 0,005. Nah, sehingga dia bisa lebih ductile beton tersebut. Nah, jadi desain SNI sering menggunakan adalah untuk yang balok adalah terkendali tarik. Nah, sehingga dia minimal kita mengambil 0,9 faktor reduksi kekuatannya. Nah, ini ada artinya apa? Dia 90% adalah kekuatannya ini tidak 100% lagi. Sebelumnya itu di SNI 2002, nah itu lebih kecil, dia 0,85, hanya 85%. Jadi tidak bisa semuanya ya. Nah, ini sudah lumayan bagus 9%. Istilahnya mendekati sudah hampir, kalau tidak 100% tidak jarang gitu lah. Karena kita mengerjakan sesuatu kadang-kadang tidak full pelaksanaannya bagus tidaknya. Tidak ada standar deviasinya, seolah kita mengerjakan sesuatu itu ada kekurangannya. Nah, sehingga tidak full 100% kita menghitung kekuatannya itu. Nah, di sini kita hanya 90% yang bisa. SNI ya, tahun 2013.